Lanjutan Serie A kali ini kita mau bertandang ke Artemio Franchi yaitu melawan tim janda. Ungu, janda. Kenapa Ungu dibilang warna janda ya? Ya maksudnya mau ke Fiorentina. Kita mau bertandang ke Fiorentina dan mudah-mudahan kita bisa mendapat 3 poin di sana. Jadi video kali ini adalah tentang preview melawan Fiorentina di kandangnya. Tapi sebelum kita banyak mengenai bahas Fiorentina ini, kita mau kenalan dulu. Gua dengan Jeki, ya apa kabar teman-teman suara Juventini semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik ya. Dan gue pengen kenalkan dulu, karena suara Juventini adalah tempat diskusinya para Juventini, gue pengen kenalkan dulu. Siapakah teman-teman yang gue ajak ngobrol kali ini? Dengan yang pakai kacamata dulu. Dengan siapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Gue Suryo Juventini dari Puerto Rico. Bukan Depok. Oke. Dari Depok ya, kota sejuta cerita. Pasti. Oke, thank you Suryo. Dan satu lagi dengan siapa yang pakai baju biru, boleh kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Bio dari sekitaran Jakarta Timur. Seperti biasa kalau ketemu gue di daerah Cipayung, Bambu Apus, sapa aja kita bakal ngobrol Juventus. Oke ya, disapa aja. Terus bilang pinjam 100 dulu bang. untuk mencairkan suasana. Oke, mengenai melawan Fiorentina ya, melawan Fiorentina ini bisa dibilang susah, tapi bisa dibilang juga seringnya menang di era-era sebelumnya ya. Karena kalau ngomongin head to head, kita itu seingat gua, kalau kita lihat-lihat lagi datanya ya, kita itu menang terakhir di Serie A ya. Itu kita menang terakhir musim berapa tuh? 2018 kalau nggak salah. 2018 kalau untuk di Serie A. Iya benar, kita menang terakhir di 2018 di 1 Desember 2018 menang 3-0. Selebihnya bila kita bertandang ke Fiorentina, kita nggak pernah menang. Jadi Fiorentina ini menjadi sulit ketika tidak dilatih lagi Allegri di musim pertama. Ya, menjadi sulit lagi nih gitu. Ya termasuk Allegri 2 musim ke belakang ini juga nggak pernah menang juga di Fiorentina. Mengapa Fiorentina menjadi sulit padahal sebelum-sebelumnya kita menang? Nah, ini yang pengen kita bahas nih. Apakah kesulitan kita di kandang Fiorentina ini menjadi apa namanya? Terus akan menjadi habit, menjadi ya udah jadi apa? Budaya, apa kok budaya? Menjadi ritualitas ya. Artinya jadi udah kayak reguler aja kalau main ke Fiorentina, nggak bisa menang nih kalau nggak seri, bahkan terancam kalah gitu. Nah, apakah kali ini Juventus bisa menang kali ini setelah dari 2018? Sebenarnya udah pernah menang juga Juventus dari 2018 itu, cuman beda segmennya adalah Coppa Italia, sedangkan ini Serie A. Serie A sama Coppa Italia tentu beda ya. Bisa aja ada yang ngegas, bisa aja ada yang nggak ngegas. Nah, kalau kita lihat di 5 game sebelumnya, kalau untuk Fiorentina sebenarnya lebih berwarna-warni ya Fiorentina. Fiorentina itu kemarin kalah lawan Lazio, terus bisa sempat menang di Conference League, terus kalah sama Empoli, bisa kalah dia. Di kandangnya dia kalah loh lawan Empoli. Jangan sampai kita nggak kayak Empoli nih. Masa kita bisa ngalahin Empoli, Empoli sendiri aja bisa ngalahin Fiorentina di kandang. Jadi jangan lebih buruk dari Empoli nih kita nih. Terus juga di Napoli juga dia bisa menang ya. Lucunya dia bisa menang di kandang Napoli. Terus dia seri. Jadi trennya Fiorentina ini naik turun. Agak kurang jelas ya. Naik turun dalam arti kata mau naik apa mau turun sebenarnya. Naik turun dia. Iya. Nah, sedangkan Juventus trennya bagus, menang terus. Trennya naik gitu loh. Ya, menang 2-0, 1-0, 1-0, bahkan clean sheet. Ini benar-benar nggak kebobolan nih. Nah, dengan situasi yang trennya Juventus yang terus naik, ya, walaupun terus dihujat juga Allegri karena permainannya masih sama-sama aja. Dan di Fiorentina yang trennya juga belum jelas apakah naik apakah turun. Mungkin nggak kali ini kita bisa menang lagi dari 2018 nih. Menurut Suryo gimana? Jelas mungkin ya. Optimisme itu harus tetap diembangkan. Melihat hasil tren positifnya Juventus dengan 1-0, 2-0, 1-0, 1-0, apalagi setelah melawan Milan. Walaupun memang
kita sempat dirugikan dengan VAR ya yang berkaitan dengan kalau boleh dibilang lo ukur dari pool sepatunya aja deh atau tumitnya aja sekalian ya kan tetap aja VAR merugikan Juventus kemarin melawan Verona. Aduh itu nggak banget tapi semoga nggak kejadian di Artemio Franchi tapi gue sendiri optimis untuk menang setidaknya 1-0 Bro Jik. Oke, jadi optimis menang ya. Nah, kalau dari Bio gimana yuk? Kita kalau di Serie A susah menang nih lawan Fiorentina nih. Gimana nih? Ya kan tandang ke Artemio Franchi ini emang nggak pernah gampang itu loh Bang ya. Kalau menilik sejarah kita juga udah pernah waktu zaman Tevez Pogba itu kita menang 2-0 langsung di comeback jadi 4-2 itu sedih juga tuh waktu itu. Terus Hmm. juga di musim lalu kita juga belum bisa menang juga di sana. Terakhir Radius Milik mencetak gol di sana 1-1 skor Iya, akhir. draw. Padahal kita Eh, golin duluan tuh. iya, pasti gitu kalau intervensi karena agak tricky. Di sana juga kan kalau pemain Fiorentina kalau misalkan lawan Juventus dan juga nggak hanya pemainnya sih dari segi penonton juga kalau lawan Juventus agak sedikit meneror gitu, meneror pemain Juventus dan ramenya beda gitu, crowdnya beda kalau lawan Juventus. Dan juga pemain Fiorentina nanti ngikutin tren lawan ya kalau trennya lawannya di bawah mereka kadang juga ikut keenakan mengikuti aroma dah tuh irama pemain pemain lawan gitu. Nah kalau misalkan lawan Napoli dia bisa menang mungkin ya karena memang dia ngikutin hype-nya pemain Napoli gitu. Nah lawan Juventus juga mungkin dia juga bisa agak lebih kuat dari pemain biasanya gitu karena memang motivasinya melawan tim besar apalagi Juventus yang notabene musuhnya mereka untuk mencuri pemain-pemain bintangnya Fiorentina di masa lalu dari Roberto Baggio dan sampai terakhir kemarin Dusan Vlahovic ini kayak ada memunculkan suatu kebencian yang bisa masuk ke area pertandingan itu Bang. Gue sih tetap masih optimis menang karena memang Juventus juga trennya lagi bagus menang secara permainan juga intensitas penyerangnya juga kemarin lagi good banget gitu loh. Terutama ada beberapa pemain yang memang lagi on fire dan juga melihat tren dari Fiorentina yang 2 kali kalah. Terakhir lawan Lazio di Serie A kalah karena gol penalti. Ya, gua rasa sih masih secara head to head di skor akhir mungkin Juventus Hmm. nanti bisa menang. Ya minimal menang 2-0. Gue sih udah bangga banget. Mantap. Oke. Oke ya, karena biar gimana pun publik Fiorentina itu lebih nggak suka dengan Juventus ya. Mm-mm. Banyak lah kasus-kasus dulu Mm-mm. kayak seperti tahun 80-an harusnya Fiorentina Scudetto disalib dengan Juventus, Mm. terus kayak mencuri bakat muda mereka. Mereka menganggap pencuri ya, yaitu Ya. Roberto Baggio. Nah, Mm. itu kalau mungkin digambarkan pada tahun itu mungkin seperti kayak Messi itu diambil sama Madrid kali ya. Kan nggak Iya. pernah mungkin kan. Nah, itu Kayak Vigo ke Barca. ya Maksudnya ya Vigo benar-benar kayak Vigo kemarin ya. ke Barca istilahnya. Vigo ke Madrid. Ya, Mbak, dari Vigo dari Barca ke Madrid. Nah, Oh. mungkin gambaran se-crowdednya itu, setegangnya itu kayak gambaran Mm-mm. dari Vigo ke Madrid. Nah, itu yang terjadi dari Roberto Baggio dari Fiorentina ke Juventus. Dan itu Tapi menyulut banyak kebencian dari pihak Fiorentina ya. Yes. Makanya Fiorentina lawan Juve itu kandangnya Artemio Franchi pasti pasti pecah, pasti mereka menyambut ini seperti Mm. kayak laga mau final UCL kali ya buat mereka ya. tapi mereka Pemain-pemainnya juga ah, begitu rata-rata. Kenapa, Sun? tapi mereka nggak menganggap AC Milan mencuri Rui Costa dari mereka padahal di tahun 90-an Rui Costa dan Batistuta itu bisa juara Coppa Italia bersama Fiorentina gitu. Aneh kan Mm. sebenarnya. Nggak terlalu fair menurut gua kalau dianggap dalam tanda kutip mencuri Roberto Baggio karena itu dilakukan secara profesional melalui transfer gitu. Aneh menurut gua. Karena Ya, waktu 2000-an itu Rui Costa Batistuta si Fiorentina lagi krisis ekonominya jadi mereka dianggap sebagai pahlawan untuk klubnya sih dengan menjual mereka. Hmm, Jadi beda tapi beda konteks. iya, tapi bukan berarti di saat lu butuh terus lu nganggap orang lain profesional, oke transfer gitu. Tapi di saat lu nggak butuh lu dianggap pencuri kan aneh kamu gua nggak masuk di akal aja lu nganggap Juve mencuri apa itu? karena kalau waktu itu situasinya Hmm. yang gua baca-baca ya, karena waktu itu Roberto Baggio berhasil membawa eh, Juara Fiorentina ke kalau nggak salah Ju- ke final Piala UEFA apa.
juara kalau nggak Hanya juara salah. Piala Winner kalau nggak salah sih. Apa Ya Copa gitu. Juara Eropa lah. artinya memang perannya lebih sentral Roberto Baggio Hmm. dibanding si Rui Costa sebenarnya sih. Hmm. Ya kalau tapi ngomongin Messi kan di zaman Messi ada Neymar. Ya pasti publik Barca lebih sebel Messi lah dibanding Neymar misalkan. Dia lebih lebih sebel Messi-nya kan karena udah jadi ikon. Gimana sih kalau udah jadi simbol? Ya sama Iya. seperti kayak Dybala kan misalkan harus pindah ke Merda kan misalkan kemarin ya Iya. harusnya Hmm. lebih sebel gitu karena udah keburu jadi Hmm. simbol dan ikon. Lebih sentimental lah. Ya Kalau ya jadi lebih lebih baper iya, kalau compare-nya Roberto Baggio sama Rui Costa yang kecuali Roberto Baggio sama Batistuta baru itu. gitu. Sama ada tuh, sama deh. Gitu. Jadi dianggap orang Itali juga ya kan. Hmm. Memang rata-rata publik Italia itu senang sama barang-barangnya sendiri, senang sama pemain lokalnya sendiri gitu. Dan pemain Italia juga lebih senang hijrahnya ke klub besar Italia Dan dibanding mereka harus eh, melancong ke misalkan Liga Prancis, Liga Jerman, Liga apa. Kalau ada tawaran dari Juventus, Milan atau Inter, mereka lebih suka pemain Italia dibanding harus mereka hijrah lewat apa pindah liga Klub gitu. lain. Hmm. Nah, itulah kisah-kisah Fiorentina lah ya. Cuman kita mau bahas selain itu lagi adalah mengenai tentang pemain kunci dari masing-masing, dari masing-masing. Masing-masing itu punya pemain kunci yang menurut gua nggak bisa dibilang apa ya, nggak bisa dibilang enteng juga. Ada nama-nama seperti kayak Parisi, ada nama-nama seperti kayak siapa lagi yang dari itu tuh untuk dari Bonaventura, Sassuolo, Duncan, Maxime Lopez. Lopez. Maximo Lopez bener nggak? Kan dari Maximo Iya. Sassuolo. Lopez. Ada pemain kita juga Arthur. Terus pemain pemain depannya yang lagi sering golin Nicola Gonzalez ya. Cuman Iya. Top memang scorer belum Nicola Gonzalez. ya. Terus pemain kunci yang lain dari back yang sering banget dibahas bahwa akan digadang-gadang mau pindah ke Milenkovic. Juve dulu-dulu Milenkovic. Milenkovic. Ada pemain senior yang cukup bagus juga masuk ke timnas yaitu Biragi. Nah, sedangkan kita tahu Senior. lah kalau key players-nya dari Juventus dari back-backnya itu kan ada kayak Rugani, Bremer, terus dari tengahnya sendiri pasti akan Rabiot Locatelli. Depannya ini lagi seru nih tentang Kian yang selalu dikasih VAR. Cuman memang mainnya bagus juga sih Kian dia lawan Verona kemarin. Nah, gimana mengenai key players ini, pemain-pemain kunci ini di masing-masing klub nih, Yo? Nah, kalau key player ya, kalau dari sisi Fiorentina ya pasti motor serangan ya Jack Bonaventura itu. Dia biarpun sudah gaek tapi pun dia bisa jadi playmakernya Fiorentina. Fiorentina sangat bergantung banget sama Bonaventura. Dan juga dari sisi gelandang bertahannya ada gelandang Juventus juga tahu si Oh, Mandragoda. Arthur. Mandragora, Rolando Mandragora. Mandragora. Ya, itu dia juga gelandang box to boxnya Fiorentina kalau misalnya si Duncan nggak main. Nah, ada lagi Nicola Gonzalez top skornya. Juga ada gue sih lagi lihat banget si strikernya yang baru tuh si Beltran, pemain Argentina muda. Aduh, umurnya baru 21. Nah, ya, dia tuh kemarin lawan Lazio tuh harusnya dia bisa cetak gol tapi ya memang permainannya agak alot melawan Lazio kemarin jadi dia nggak ngegolin. Tapi kalau dari sisi Juventusnya ya seperti biasa gue sih pengennya Moise Kean besok main lagi karena dia kemarin 2 gol dia udah emosi banget gitu. Dia kemarin main on fire sih, cair banget kemarin lawan Verona. Dan juga kayak dari sisi pemain kunci di tengah masih berharap sama Locatelli. Gue rasa sih nanti gue pengen Cambiaso juga main kayak kemarin. Kayak yang lagi bingung adalah tandem duet di depan nih mau Kian Milik atau Chiesa sama Vlahovic ini dari dua media Italia Sky Sport sama Gazzetta nih kayak agak nggak sinkron gitu. Ada perbedaan berita di situ. Gue sih pengennya ya tetap mau isekin tapi temennya siapa entah bebas aja. Oke. Jadi pengennya Moise Kean ya. Ya, Oke, kalau dari Bio gimana Bio? Dari Suryo gimana Suryo? Mengenai Ya, pemain kunci dari masing-masing tim. untuk Fiorentina sendiri tadi Nikola Milenkovic karena pertama dia itu konsentrasinya tinggi ya. Maksudnya tetap bisa konstan mempertahankan konsentrasi. Kita bisa lihat dari lawan Napoli.
Nah, di situ kan memang akhirnya Fiorentina menang dengan skor 3-1. Artinya dia sebagai back timnas yang which is temannya si Vlahovic dan Kostic, sedikit banyak pasti tahu lah pola-polanya Kostic dan Vlahovic. Gue tidak menyarankan Juve untuk memasang Vlahovic di awal. Lebih enak kayaknya kalau untuk false nine-nya si Kean dulu deh. Karena udah hampir pasti gitu. Karena aerial duelnya sama-sama kuat. Si Vlahovic sama Milinkovic ini sama-sama punya keunggulan di aerial duel gitu. Akan sangat Yes. berbahaya kalau saling berbenturan gitu. Kita mengharapkan konsentrasi ini agak turun di babak kedua. Nah, baru mungkin Vlahovic bisa dimasukkan ataupun Kesa dengan sprintnya bisa dicoba di babak kedua. Dan untuk yang satu sendiri itu tadi Bonaventura. Bonaventura adalah central midfield sekaligus attacking midfield, di mana dia punya keunggulan atau advantage di finishing atau finisher. Finishernya dia cakep banget sebenarnya. Iya, iya Bisa betul. tendangannya nih oke, lumayan gacor gitu. Walaupun tidak kencang, tapi dia tahu positioningnya di mana harus menempatkan kakinya terhadap bola. Terus yang kedua, dia itu bisa tackling. Nah, ini yang jarang. Attacking midfielder bisa tackling yang pas. Di mana nanti position itu bisa dimainkan sama Fiorentina kalau memang dia ini ya tidak terjaga dengan baik atau katakanlah terlalu di man marking atau bisa bahaya juga sih sebenarnya main marking karena Fiorentina sendiri kan keunggulannya itu kan possession ball, kemudian ini long ball, artinya possession dan long ball. Ketika dia bisa mencuri counter atau dia melakukan counter dari Juve itu bisa bahaya banget karena di situ akan siap si Bonaventura, kemudian di belakangnya ada si Arthur pemain kita yang semoga dia nggak terlalu bagus ya mainnya. Itu Bro Jeki. Oke, ya. Jadi lu bilang tadi Bonaventura juga atau ada Milenkovic ya. Milenkovic kan tapi Iya, back ya. back Iya. center back. Dan Sekaligus Kean back kanan. dan sama seperti Bio, Kean juga menjadi eh, Yes. kartu as juga ya, kunci buat Juventus juga ya Kunci di banget itu pertandingan Juventus. kali ini ya. Nah, kalau gue pribadi, gue melihatnya Parisi ini akan menjadi satu senjata buat Fiorentina untuk menekan Juventus. Mungkin dia akan lebih banyak mobilitas, mungkin dia juga akan berani masuk ke dalam kotak penalti. Jadi agak kerja lebih keras di posisi kiri nih. Kiri ini gua nggak tahu nanti akan dipakai Cambiaso atau Kostic ataukah ya siapa gua nggak tahu nih. Apakah Kostic atau Cambiaso ya. Yang pasti dia nanti akan berduel sama Parisi. Jadi ya mudah-mudahan Cambiaso aja lah sama-sama muda ya jangan Kostic ya karena Parisi punya speed dan Parisi punya keberanian untuk masuk ke dalam kotak penalti. Gue setuju juga bahwa Bonaventura ini sangat berbahaya. Terlebih-lebih lagi kalau Juventus sering di pressing dan sering kagok. Nah, Sering itu kagok kalau di bahaya. pressing. Itu Nah, bahaya. orang-orang seperti Bonaventura ini kan udah senior ya, udah veteran ya. Ya, Kalau dia udah mungkin ngerti, udah apal lah. bisa ngebaca Juventus untuk menekan Juventus. Dan Juventus ini kalau di pressing model kayak Gatti, model kayak Bremer ini agak-agak kagok juga gitu. Sekagok-kagoknya mereka, pasti mereka akan direct aja buang bola ke depan. Itu udah kalau udah kagok banget ya. Itu kalau udah kagok banget, udah ke pressing, Gatti sama Bremer panik, itu biasanya langsung buang bola aja ke depan. Dan yang lebih parah lagi kalau misalkan Gatti sama Bremer itu di pressing bolanya kecolongan. Nah, ini lebih bahaya lagi. Mungkin akan lebih 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 santai, lebih rileks itu kalau megang bola Rugani ya sebenarnya. Rugani lebih rileks dia megang bola. Bremer Megati itu kalau buat build up nggak terlalu rileks gue liatnya ya. Masih Rugani yang lebih rileks. Jadi hati-hati sekali dengan Bonaventura yang mungkin dia akan mencoba untuk mempressing Juventus. Tapi sekali lagi Juventus kan juga sering mengalami situasi di pressing ya. Yang Ya, paling penting adalah pemain tengah di sini selalu punya posisi yang bisa dipasing. Jadi gimana Rabiot bisa menemukan posisi bisa dipasing, Locatelli bisa dipasing, tengahnya nanti mungkin bisa McKennie dan Miretti gitu, bisa dipasing. Selama mereka bisa dipasing ya back-back ini kalau mau bangun build up nggak ada masalah gitu. Oke, itu mengenai key player dari gue. Kalau dari Juventus sendiri, key player dari gue adalah gue masih berharap banget Rabiot bisa menjadi penentu permainan ya. Mobilitasnya dia, terus juga box to boxnya dia tiba-tiba dia bisa masuk ke dalam kotak penalti untuk
mendapatkan ruang shoot. Kalau diperhatiin, Rabiot ada aja di setiap game dia masuk ke dalam kotak penalti nge-shoot. Walaupun Ada, golnya gol peluangnya kemelut. ada. Iya, walaupun golnya gol kemelut depan gawang. Kemarin juga ada shot on goal tuh ke di satu Iya, kali. iya. Iya. Makanya Rabiot itu memang kita tidak bisa melihat dia layaknya Zidane atau Ronaldinho yang enak dilihat gitu. Ya dia emang sebegitu kakunya aja sih. Cuman memang secara taktikal dia dibutuhkan. Dia bisa masuk ke dalam kotak penalti, itu kan bagus gitu. Karena kenapa harus masuk ke dalam kotak penalti? Ya karena peluang golnya lebih gede lah. XG-nya lebih gede kalau dalam kotak penalti. Iya. Ya nggak semua orang lah bisa ngesut dari luar kotak penalti masuk. Tapi semua orang bisa ngesut dari dalam kotak penalti masuk kan gitu. Iya. Oke, nah kita lanjut lagi mengenai formasi. Formasinya 3-5-2 VS melawan eh, berapa nih si Fiorentina? 4-2-3-1. 4-2-3-1. Nah, jadi backnya 4, otomatis mereka main double pivot. Ini pasti Arthur sama Duncan posisinya sejajar, dia tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak terlalu berjauhan nih. Terus Parisi, Biragi pasti akan main kelebaran. Juventus juga 3-5-2, tapi ada prediksi juga dia akan bermain dengan 3-4-1-2. Ini kalau misalkan terjadi berarti Allegri mengubah 3-5-2 yang sekian pekan sebelumnya dia pakai terus mengubah ke 3-4-1-2. Menurut lu gimana, Sun? Mengenai formasi-formasi ini? Nggak ada salahnya mau nyoba 3-5-2 atau 3-4-1-2 gitu karena kelemahan Fiorentina adalah pemain kreatif. Nah, di sini Fiorentina itu spesialis mengcounter. Kalau kita ngelihat lawan Lazio kemarin dia kalahnya di penalti, artinya melawan Napoli dia justru menang. Melawan Empoli dia kalah lagi. Artinya melawan tim-tim yang kecenderungannya bertahan possession, counter, dan long ball-nya yang dimiliki Fiorentina itu akan menjadi mati. Nah, seenaknya Juve adalah penyerangan melalui 3-4-1-2. Artinya pemain kreatif yang diharapkan tentu saja Miretti atau kita boleh let's say kita jadi second striker atau attacking midfielder itu Kesa. Nah, di situ bisa kelihatan semoga ya, ini semoga transisi di empat midfield kita ini bagus banget gitu karena kelemahan Fiorentina adalah penyerangan counter lagi gitu. Jadi dia kalau mau nge-counter kita counter lagi. Jadi harus ada transisi yang rapat. Antar pemain itu jangan bergerak terlalu jauh gitu. Mainkan bola-bola menengah, bawah ya, jangan terlalu panjang. Dan syukur-syukur Timothy Weah yang punya kepedean atau katakanlah Cambiaso bisa masuk melalui bola diagonal atau kita giring sampai ke dalam sisi pinggir lapangan. Nah, dari pinggir lapangan kita angkat. Nah, dari situ diangkat akan memecah backnya yang terkenal ini si Nikola Milankovic tadi untuk lompat. Nah, konsentrasi seorang center back akan pecah kalau lompat terus dan lompat terus. Dia akan berlari lompat. Nah, pemain Miretti atau katakanlah Chiesa bisa sangat leluasa kalau Rabiot Locatelli-nya itu disiplin banget dalam menjaga supaya nggak ke counter balik sama si Fiorentina. Karena Fiorentina sendiri sama-sama kayak Juve punya keunggulan di bola-bola mati. Ya, itu spesialisnya balik ke gue yang tadi statement gue yang awal. Bonaventura sebagai seorang finisher, ya dia bisa ngelihat bola pantulan ya semi-semi inilah, semi-semi Mezzala gue bilang gitu. Nah, kalau ngelihat dari sini Juve harus memainkan pola-pola penyerangan melalui sayap tapi tidak terburu-buru. Artinya berani menggiring sedikit lebih banyak ya untuk sampai dengan ke pinggir ataupun menggiring diagonal seperti yang dimiliki oleh Cambiaso kemampuannya itu akan sangat menguntungkan untuk Juve. Seperti itu Brejeki. Oke, ya. Kalau gue pribadi sih malah justru Fiorentina nggak main menunggu, Sur. Justru mainnya menguasai pertandingan. Hampir Oh iya, rata-rata possession punya. tapi dia akan mengcounter gitu. Ketika lu lihat Napoli, ya kan? Napoli dia nunggu counternya Napoli dulu, ngerekam dulu baru main possession. Tek, 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 gitu. Long ballnya possessionnya dia. Itu Napoli Karena bisa kalah 3-1 ya kan? karena Italiano itu memang cenderung punya filosofi sepak bola menyerang. Jadi gua rasa sih bakalan
Ya Juve seperti habitatnya defense dan Fiorentina seperti habitatnya menyerang Nah, dan ya sekarang tinggal adu taktik nih. Siapakah yang ya, bisa bisa apa namanya bisa kejebak sama jebakan-jebakan masing-masing. Fiorentina sedikit. Ah, ah, Fio- ah. Fiorentina pasti kan kalau dia main menguasai pertandingan pasti dia juga akan pressing tinggi. Juve kejebak kan nih kalau di pressing tinggi nih gitu. Kenapa sedikit Iya, kenapa? sedikit gue tambahin force nine-nya itu Kian gitu. Jadi kita seolah-olah mau menyerang, biar dia counter. Nah, kita counter balik. Nah, ini nih posisi counter balik melalui sayap ya kan terus giring kalau berani, tapi memang agak beda ya sama pola Allegri ya kan. Karena pola Allegri itu kan tidak terlalu mempertahankan bola gitu loh. Nah, tapi kokoh di belakang. Nah, false nine-nya itu kita pura-pura aja ya ngasih penyerangan ke apa Fiorentina, dia kan pasti counter tuh ya, counter terus possession 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 possession. Nah, di sini semoga nanti Bremer sama Gatinya tuh nggak gugup. Artinya kalaupun memang harus buang bola, buang bolanya ke samping ke arah sayap gitu loh. Ke arah sayap, bukan ke arah tengah gitu. Karena itu kan gampang di counter lagi gitu, Bro Jeki. Oke, thank you Suryo. Gimana Bio mengenai taktik atau formasi dari for Juventus dan Fiorentina ini? Kalau gue sih baca media-media sana bilang mau pakai coba 4-3-4-1-2. Gue rasa masih pakai sama kayak kemarin Bang Lon. Kalau sebelumnya masih 3-5-2 karena pakemnya ini masih enak gitu dilihat. Udah mulai cair juga cara permainannya dan juga banyak pemain-pemain yang bisa beradaptasi dengan skema ini gitu. Dan terutama sih gue pengen dua strikernya nanti tetap si Ken sama Arkadius Milik gitu. Arkadius Milik ini nggak hanya pinter di depan menjadi apa namanya target Pemantul. man, tapi juga dia bisa jadi pemantul, bisa jadi kayak semi second striker, juga bisa ngambil bola agak turun ke bawah, dan juga ini bisa mengoptimalkan Moise Kean di area depan gawangnya si Fiorentina ini. Juga kalau untuk pertahanan sih kayaknya masih pakai tiga, terutama Gatti. Gatti ini kayaknya udah berpengalaman kemarin bisa mengantongi si bintang Milan Rafael Leao gitu. Ini kan tipe-tipe pemainnya sama nih. Dari sisi penyerangannya Fiorentina ada si Ikone di sebelah kiri, juga Kwame ini sama tipenya nih, pelari-pelari juga, dribbling-dribble demon semua nih dua pemain ini di sisi kirinya Fiorentina. Nah, Gatti ini kayaknya bakalan dipasang lagi ya, tapi kayaknya sih nggak sampai 90 menit ya, paling sekitar 70 menitan dia bakalan diganti sama pemain yang lain. Gue sih berharap ini 3-5-2 bakal jadi pakemnya Allegri di musim ini. Kayaknya kalau coba-coba formasi yang lain mungkin nanti kalau udah sekitar menit 70 apalagi posisi unggul kayak kemarin masukin Kenan Yildiz. Nah, kalau 3-4-2 sih pengennya sih Kenan Yildiz yang di posisi itu. Tapi kalau Miretti masih jauh panggang dari api lah, dia masih mediocre banget di sisi itu. Kemarin aja permainan mati mulu sama si Miretti. Ya 3-5-2 sih paling oke Bang dari gue. Nggak coba-coba yang lain dulu. Oke, justru kalau dengan adanya 3-4-1-2 pengen mencoba Miretti ini main di posisi nomor 10 nih sebagai Hmm. attacking midfielder. Apakah benar-benar Miretti mampu kan? Karena Hmm. bermain sebagai second striker di 3-5-2 kan Miretti nggak bisa. Nggak bisa gagal Bermain di total dia. 3-5-2 sebagai posisi tengah, Hmm. central midfielder juga Nggak bisa. kebanyakan jatuhnya dibanding Hmm. passingnya, asisnya. Jadi ya memang ya Hmm. nggak ada salahnya kalau mau ingin menyelamatkan Miretti ini Hmm. bagusnya main di mana sih. Nah, ini bisa jadi 3-4-1-2 ini ingin apa namanya memberikan wadah buat Miretti bisa berkreasi. Bisa nggak benar-benaran menjadi nomor 10? Karena kan nomor 10 ini kan bukan pemain penyambung kayak Rabiot atau McKennie atau misalkan Fagioli gitu atau Hmm. Locatelli yang menyambung bola dari back kan. Jadi kan posisi nomor 10 ini kan lebih cair gitu loh. Dia mungkin ada di Free roll eh ini ya pemainnya. lebih cair, dia lebih bisa kemana aja. Mungkin dia adalah orang-orang yang setelah sehabis Miretti atau Rabiot atau pemain sayap yang akan dapat bola kembali gitu loh. Iya. Jadi belum tentu langsung dapat bola dari back ini. Dan ini mungkin memberikan daya leluasa buat Miretti supaya nggak sering dijatohin. Kalau main central midfielder kan, kalau lo mau build up serangan, mau nggak mau lo harus punya posisi yang enak buat dipasing kan sama Hmm.
sama pemain back lo, bener nggak? Atau pemain Iya, sayap lo. iya, iya, Ketika iya. lo posisinya nggak enak di passing, lo akan gampang sekali dijatuhkan, gampang sekali direbut, gampang sekali dipotong bolanya atau diintercept. Nah ini Miretti nggak kuat di sini. Ya udah, mungkin coba di 4-3-1-2. Jadi dia tidak orang yang langsung dari bola build up. Bisa nggak tuh kira-kira? Nah, gue penasaran juga, bisa nggak? Ya harusnya bisa ya. Lah kalau semua posisi nggak bisa ya gimana dong? Ya harusnya bisa ya. Ya Miretti gue main sih setuju sama di si posisi. si Mas Suryo nih, kalau misalkan 4-3-1-2 ya satunya itu ya CS aja, jangan yang lain gitu loh. Jadi kita Yang bisa satunya eh, nomor 10-nya, attacking nomor 10-nya midfieldernya. mungkin Ciesa. Gue rasa sih pengennya sih dia. Ya mungkin nanti kalau Januari si Sule balik lagi ya tuker aja sama Miretti dulu lah. Iya, Karena iya, gini, iya. karena Fiorentina tuh punya kelemahan, dia tuh nggak bisa mempertahankan titik putihnya. Jadi agak sering di penalti dia. Nah, Maksudnya sering semoga sering bikin pelanggaran. kayak Ah, Lazio elah kemarin repot kan banget tuh ngomongnya. itu maksudnya ya kan penalti ya kan pelanggaran gitu. Jarang mempertahankan titik putih itu maksudnya sering bikin pelanggaran lah. Terus Penalti ya kan penalti itu kalau ngeliat dari Miretti oke lah kalau misalnya dia nggak terlalu banyak gocek-gocek gitu. Yang penting dia melakukan gerakan-gerakan yang bisa memancing ya dalam tanda kutip ya back-backnya untuk tackle back-backnya Fiorentina. Nah itu oke banget gitu. Ya Gue itu nggak oke. ngarepin dari gue nggak ngarepin dari penalti nggak Iya. enakan open play gitu. Cuman itu salah satunya kunci kelemahan Fiorentina dia tidak bisa bertahan melalui pemain-pemain yang kreatif gitu aja. Ya benar kata lu, Mas. Dia memang kurang pemain-pemain kreatif karena memang si Fiorentina ini cara bermainnya ya memang speed dan fisikal itu doang dua yang kunci kekuatan dia. ya speed physical tapi dia mencoba untuk main possession juga. Iya, Nah, ini sebenarnya main main apapun ada resiko kan. Main mm-mm. Betul. bertahan ada resiko, main all position juga ada resiko, nggak mungkin nggak ada resiko. Nah, sekarang tinggal Allegri lihat mana yang ada peluang untuk bisa diembat di situ Mm. gitu. Nah, gua rasa kecepatan Kean nanti bisa mengimbangi dari posisi. Karena kalau main position kan garis garis pertahanan pasti tinggi. Gimana mau menguasai bola Mm-mm. kalau lo main ada di area lo sendiri? Itu mah sama aja kayak Juventus kan. Iya, Ketika lo menyerang lo pasti posisi back lo pasti minimal-minimal paling nggak ada di lingkaran tengah. Pasti posisi back lo ada di situ tuh. Segaris dengan posisi lingkaran tengah lapangan. Dan itu berarti menjadi cocok sama ini Bang ya, sama makanannya Allegri gitu ya. iya, iya makanya gue bilang ini siapa yang kejebak gitu loh. Apakah Juventus kejebak karena kepressing? Apakah Fiorentina yang kejebak kena counter attack? Itu aja. Kalau main False possession kan, nine. kalau main possession kan pasti mau nggak mau dia pressing lebih tinggi kan. Iya. Ya kan? Nah, yang nakut-nakutin ini nih Heeh. berbahaya nih. Si Bonaventura nih, gue ngeri banget nih. Nakut-nakutin Gatti, nakutin Bremer. Bremer itu kalau duel, gue yakin menang. Cuman yang gue nggak yakin kalau dia kena pressing. Misalkan dia habis misalkan gini build up-nya. Si Trek passing ke kiri dulu Gatti. Gatti passing dulu Mm-mm. ke siapa? Bremer. Bremer passing lagi ke Locatelli. Nah, Locatelli kan sempit tuh sudutnya kan. Iya. Mm. Balik lagi tuh ke Bremer. Nah, dikejar dah tuh sama striker atau tengahnya Fiorentina. Nah, kagok nih Nah, ngerinya iya. Bremer di sini. Mm-mm. Karena speed pemain Nih, Fiorentina depannya bagus-bagus semua. Nah, makanya jebakan Fiorentina dan jebakan konsepnya berbeda. Jebakannya, jebakan Mm-mm. Fiorentina pasti dengan pressing tinggi, jebakannya si Juventus adalah dengan seberapa kenceng, seberapa cepat transisi untuk bisa counter attack. Misalnya nggak aneh-aneh lah, nggak banyak dribble, nggak banyak apa, passing satu dua pemain tiba-tiba bola udah sampai Ken lari bawa kabur langsung shoot goal gitu. Ya Nah, kayak kemarin gol offsetnya dia kan gitu modelnya Bang oh iya kemarin. yang gol pertama tuh Ya mantep. gitu modelnya. Iya gol pertama tuh mantep banget tuh. Sayang banget gak jadi gol. sayang banget emang. Aduh, ya Itu kan ya semoga. kalau jadi Aduh, gol keren sih emang. Yang keren gol emang. pertamanya, gol Gol keduanya pertama. juga keren sih sebenarnya. Iya gol keduanya keren juga sih. Emang bajingan banget itu Verona tuh pas. Dia itu ya apa namanya pura-pura ya. Pemainnya tuh si Faraon. Udah mana kerekam lagi sama video kamera.
Dia lihat gol, dia Dia lihat cedera. gol. Ya Bisa tapi gitu ya. seenggaknya ada inilah, ada apa, penambahan skill, kepedean juga nambah ya kan. Semoga ya nanti pas lawan Fiorentina sih Kian. Itulah pemain Serie A tuh intrik, main bolanya mikir gimana bisa nyari keuntungan. Dia kalau main bola hanya sekedar main bola, artinya ya udah sekedar olahraga, dia ngeliat gol ya gol, nggak mungkin dia kepikiran untuk jatuh lagi Hmm. pura-pura cedera. Emang itu Itali banget ya kan. Intrik itu udah Serie A banget lah. Lu mana ada lu ngeliat gol. Lu pasti akan ngerasa ya kebobolan. Itu kalau pemain bola normal ya. Kalau Serie A, kebobolan ya kalau bisa lu guling-guling cedera apa gimana. Iya, itu khas banget emang. Ya itu gila banget sih. Emang. Oke, kira-kira begitulah preview. Ya, gua rasa cukup. Dan kira-kira skornya berapa nih, Bio nih? Gue skor 2-0 lah. 2-0. Hmm, Cukup optimis. Optimis Dari banget sih. Suryo, Gue lebih ke 2-1 karena ada tumben lu kemungkinan. biasanya kalau nanya skor 3-0, 3-0 udah kayak template. Wah, ini gue ngeliat Artemio Frankinya gitu, Ya, karena memang ini memang kandang. memang agak-agak ini sih tegang di sana. Bukan berarti gue nggak optimis ya, tapi Artemio Franki itu cukup memberikan perlawanan kalau menurut gue. Itu oke lah kita kasih 1 gol, tapi tetap juga menang 2-1. Gue juga menang lah, pasti kita Malaysia menang. Cuman kayaknya nggak keluar dari yang sudah di apa canangkan oleh Hari Gini di awal musim 1-0. 1-0. Aduh, Programnya Aduh. Allegri dari awal aduh, ngelatih. Ya. nggak Tapi nggak kalau nggak kalau bosen kalau atau ya? ternyata benar bisa 2-0 atau bahkan lebih, berarti squad ini memang trennya naik sih. Kalau memang benar ya, trennya naik sekali sih. Gua melihat kalau udah skornya 3-0 segala macam udah harusnya kita percaya diri buat Scudetto ya. Di Artemi Franky bisa menang lagi 3-0. Ya nih kita lihat besok lah. Iya, betul. Oke, itu aja. Terima kasih sekali lagi Suryo dan Bio mengenai kita berdiskusi mengenai preview teman-teman soal Juventini. Tadi itulah preview kita menghadapi tim La Viola. Mudah-mudahan kita bisa meraih Bro. 3 poin. Dan jangan lupa share, like, and subscribe. Kasih tahu teman-teman soal Juventini di luar sana. Fino alla fine, Forza. Forza Forza Juve. Juve.